Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 4, bab 1, halaman 9 sampai halaman 16. Kurikulum Merdeka. Silakan disimak ya. Buka buku Bahasa Indonesia kelas 4 halaman 9. Bagaimana kebiasaan di rumah kalian terhadap barang-barang yang sudah tidak kalian pakai? Apakah baju, sepatu, tas, atau buku kalian dijual, diberikan kepada adik, atau disumbangkan? Ceritakan dan tuliskan di buku tulis kalian. Ketika menulis, perhatikan untuk menggunakan tanda baca yang tepat dan menggunakan setidaknya 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Di keluargaku selalu membiasakan merawat dan menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ada bermacam-macam baju, sepatu, dan tas sekolah. Ibuku sangat rajin. Ibu selalu merawat barang-barang tersebut. Ketika sudah tiba waktunya, kami pergi liburan ke kampung. Tidak lupa kami membawa barang-barang tersebut. Sesampainya di kampung, kami membagikan barang-barang tersebut kepada saudara-saudara kami. Mereka sangat berbahagia. Bawahnya, membaca suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Andi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Lanjut halaman 10. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca, buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar ke mana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada 2. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat
Coulrophobia, fobia terhadap badut. Arachnophobia, fobia terhadap laba-laba. Astrafobia, fobia terhadap guntur dan kilat. Lanjut halaman 14. Apa yang dapat kalian lakukan jika teman kalian mengalami gejala fobia? Bantulah agar dia bisa tenang, misalnya dengan memeluknya, mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, atau mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Gejala fobia yaitu jantung berdebar keras, tubuh gemetar, menangis, leher terasa tercekik, mual, selalu ingin buang air kecil, sesak nafas, sakit kepala hebat, dan lain-lain. Bawahnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ada 4 pertanyaan. Nomor 1, dari teks fobia tersebut apa perbedaan ketakutan biasa dengan fobia? Perbedaannya yaitu ketakutan biasa dengan fobia adalah kalau ketakutan biasa tidak sampai panik, namun jika fobia ketakutannya disertai panik sehingga tidak bisa terkontrol yang disebabkan oleh ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, apakah di antara kalian atau orang yang kalian kenal ada yang mengidap fobia? Fobia apa? Misalnya ini ya. Ini jawaban disesuaikan dengan keadaan ya. Misalnya kalau di sini ibu saya mengidap fobia terhadap hewan ular. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika teman atau saudara kalian mengalami serangan fobia? Jawabannya, jika ada saudara atau teman, bahkan keluarga mengalami serangan fobia, maka saya berusaha menjauhkan penyebabnya, membawa ke tempat yang tenang dan berusaha mengalihkan pemikirannya. Nomor 4, carilah informasi tentang fobia di buku ensiklopedia atau internet. Tuliskan jenis-jenis fobia lain yang kalian temukan dan artinya. Nah, ini ada 10 jenis-jenis fobia. Ada glossophobia, ada acrophobia, claustrophobia, dan lainnya. Lanjut halaman 15, jelajah kata. Baca kembali cerita tak muat lagi dan cerita suka dan tidak suka. Adakah kata-kata yang baru bagi kalian? Dapatkah kalian menebak artinya? Buatlah tabel seperti di bawah ini di buku tulis kalian. Kata-kata baru, nomor, arti menurut perkiraan saya, dan arti menurut kamus. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, kata-kata baru ada polkadot, arti menurut perkiraan saya itu belang-belang, menurut kamus yaitu corak pada kain berbentuk bulatan. Terus yang kedua, favorit, arti menurut perkiraan saya kesukaan, arti menurut kamus orang yang diharapkan atau dijagokan, diunggulkan untuk menjadi juara. Yang ketiga, mengelak, menurut saya menghindar, menurut kamus menghindar atau menyisi supaya jangan kena pukulan atau serangan. 4, mematut diri, perkiraan saya berdandan, menurut kamus mengatur supaya baik atau memperbaiki. Yang kelima, sepupu, menurut saya saudara perempuan, menurut kamus saudara senenek, anak dari 2 bersaudara atau saudara misan. Yang keenam, mengoleksi, menurut saya itu mencari, menurut kamus mengumpulkan atau menjadi satu, menjadikan barang-barang sebagai koleksi. Nomor 7, hobi, menurut saya itu kegemaran, menurut kamus kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. Yang ke-8, panik, menurut saya itu takut, menurut kamus bingung, gugup atau takut dengan mendadak sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Nomor 9, fobia, menurut saya itu ketakutan, menurut kamus itu ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Yang ke-10, berkonsultasi, menurut saya bertanya, menurut kamus bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu tentang usaha, dagang, dan sebagainya. Yang ke-11 yaitu psikolog, menurut saya itu ahli jiwa, menurut kamus ahli psikologi. Nomor 12 yaitu terapi, menurut saya yaitu pengobatan, menurut kamus usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Lanjut halaman 16.
Menulis, perhatikan kata-kata baru yang kalian dapat dari teks tak muat lagi serta suka dan tidak suka. Buatlah 10 kalimat menggunakan kata-kata baru tersebut di buku tulis kalian. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Yang pertama, favorit, yaitu makanan favoritku adalah nasi goreng. Yang kedua, polkadot, kalimatnya hari ini ibu membeli balon polkadot untuk ulang tahun adik. Yang ketiga, mengelak, kalimatnya Tika bisa mengelak ketika hampir tertabrak sepeda Rika. Yang keempat, terapi, kalimatnya kemarin aku menemani ibu terapi. Yang kelima, psikolog, kalimatnya menjadi psikolog adalah impian saya. Yang keenam, mengoleksi, kalimatnya hal yang paling Adi suka adalah mengoleksi barang antik. Yang ketujuh, mematut diri, kalimatnya Dinda terlihat sedang mematut diri. Yang kedelapan, panik, kalimatnya Tirta sangat mudah panik. Kesembilan, hobi, kalimatnya hobiku adalah membaca buku. Yang kesepuluh, berkonsultasi, kalimatnya saat kamu merasa tidak enak badan, berkonsultasilah kepada dokter. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.